Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas PB3B, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Wali Songo Semarang. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai jaringan dewasa untuk mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hafidah Asni Akmalia, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk saya sendiri, Lydia Putri Mariana dengan NIM 200808603. Kemudian teman saya ada Ahmad Wildan Labib Mahardika dengan NIM 20080860332. Kemudian ada Diva Diaul Aulia dengan NIM 20080860406. Nah, untuk jaringan dewasa, di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai apa itu pengertian dari jaringan dewasa, kemudian bagian dari jaringan dewasa ada jaringan dasar atau parenkim, kemudian jaringan pengangkut atau vaskuler, kemudian jaringan penyokong atau penguat, kemudian unity of science dari materi pada hari ini. Kemudian sebelum memulai presentasi pada hari ini, mari kita simak baik-baik video pembuka dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas daring belajar biologi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tumbuhan. Makhluk hidup yang satu ini memiliki keistimewaan, yaitu dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan memanfaatkan cahaya matahari, tumbuhan dapat mengubahnya menjadi energi. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa pohon bisa terus bertambah tinggi? Pohon bisa bertambah tinggi karena mengalami proses pertumbuhan, yaitu bertambahnya jumlah sel yang menyebabkan tinggi, volume, atau massa tubuh makhluk hidup berubah. Nah, sel-sel yang sama nantinya akan membentuk sebuah jaringan. Adakah yang masih ingat apa itu jaringan? Jadi, bertambahnya sel dalam proses pertumbuhan menyebabkan sel akan membentuk struktur yang memiliki fungsi yang sama. Itulah yang disebut dengan jaringan. Video kali ini akan membahas jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Di antaranya, jaringan meristem, yaitu jaringan muda yang masih aktif membelah. Selain jaringan muda seperti meristem, juga terdapat jaringan dewasa. Di antaranya, jaringan parenkim, yang terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Ada juga jaringan epidermis yang menutupi permukaan tumbuhan. Kemudian, terdapat jaringan penyokong. Sesuai dengan namanya, jaringan ini digunakan untuk penguat atau memperkokoh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir, jaringan pengangkut. Untuk mempermudah dalam membayangkan bagaimana bentuk-bentuk jaringan tersebut, mari kita amati macam-macam jaringan yang terdapat pada tumbuhan melalui gambar struktur jaringan daun berikut ini. Kita mulai dari bagian atau jaringan terluar, yaitu epidermis. Epidermis terletak di permukaan atas maupun bagian bawah daun. Seperti dapat dilihat, sel-sel penyusun jaringan epidermis sangat rapat. Hal ini menyesuaikan dengan fungsinya, yaitu sebagai pelindung dari pengaruh luar. Di bawah epidermis terdapat jaringan parenkim yang memiliki struktur lebih renggang dibandingkan dengan epidermis. Jaringan parenkim pada daun terdiri dari parenkim palisade atau jaringan tiang, dan parenkim spons atau jaringan bunga karang. Keduanya mengandung banyak klorofil, tetapi pada parenkim palisade lebih banyak jika dibandingkan dengan parenkim spons. Pada bagian daun juga terdapat jaringan pengangkut, yaitu xilem dan flum, yang terletak di tulang daun, cabang daun, dan urat daun.
Demikian pembahasan video pembelajaran belajar biologi kali ini. Baik, kita telah bersama-sama melihat video pembuka mengenai jaringan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jaringan dewasa itu sendiri. Nah, merujuk pada pertemuan sebelumnya, apa sih yang disebut dengan jaringan dewasa? Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional, yang merupakan adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Kemudian, jaringan embryol atau jaringan meristem ini akan berkembang menjadi jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari jaringan dewasa. Jaringan dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah tidak melakukan aktivitas pembelahan. Kemudian, yang kedua, sel-selnya berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Kemudian, yang ketiga adalah mengalami penebalan pada dinding sel sesuai dengan fungsinya. Kemudian, yang keempat, sel-selnya memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit sitoplasma. Kemudian, yang kelima, terdapat ruang antar sel. Kemudian, yang terakhir adalah kadang-kadang sel-selnya telah mengalami kematian. Kemudian, untuk selanjutnya adalah macam jaringan dewasa. Nah, untuk berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya, jaringan dewasa dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Untuk jaringan sederhana adalah jaringan homogen yang hanya terdiri atas satu tipe sel. Contohnya jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kemudian yang kedua adalah jaringan kompleks adalah jaringan heterogen yang terdiri atas dua atau lebih tipe sel, contohnya adalah epidermis, xilem, dan phloem. Kemudian berdasarkan asal meristemnya, jaringan dewasa dibagi menjadi dua, yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder. Untuk jaringan primer adalah jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang berasal dari jaringan meristem. Contohnya adalah jaringan parenkim dan jaringan epidermis. Kemudian yang kedua adalah jaringan sekunder, adalah jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang berasal dari jaringan meristem sekunder, contohnya adalah kambium. Sekian dari saya selaku presentator pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh presentator kedua, yaitu Mbak Diva. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Mbak Lydia telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi lanjutan pada pertemuan hari ini. Baik, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, apabila jaringan dewasa terbagi atas jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan sekretoris. Namun, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 hanya akan membahas berfokus pada jaringan dasar, jaringan pengangkut, dan jaringan penyokong. Baik, langsung saja untuk mengefisiensi waktu, mari kita memasuki pada jaringan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jadi, di setiap tumbuhan memiliki jaringan parenkim yang mana terletak di bagian paling dasar, di mana terdapat jaringan lain di bawahnya. Ciri-ciri dari jaringan parenkim yaitu yang pertama terdiri dari sel-sel hidup yang berukuran besar dan berdinding tipis. Kemudian memiliki banyak vakuola, mampu bersifat meristematik. Apa itu meristematik? Yaitu jaringan yang terus berkembang dengan pembelahan yang sangat cepat. Memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak rapat. Ruang antar sel tersebut dilapisi oleh senyawa yang berasal dari lamela tengah. Baik, selanjutnya yaitu bentuk dan susunan jaringan dasar atau parenkim. Yaitu untuk bentuk pertama yaitu berbentuk bulat memanjang atau lonjong berjajar, di mana bentuk ini seperti bentuk pada jaringan parenkim palisade, yaitu pada jad daun atau pada daun.
kemudian berbentuk bintang, seperti namanya yaitu bintang, sehingga bentuknya itu menyerupai bintang, memiliki segi 5 menjuntai atau lebih. Kemudian berbentuk lipatan. Parenkim tipe ini biasa ditemukan pada pohon pinus dan padi dengan bentuk yang berlipat ke arah dalam serta banyak mengandung kloroplas. Kemudian yaitu macam dan fungsi jaringan dasar atau parenkim, yaitu yang pertama ada parenkim asimilasi, yaitu parenkim yang berfungsi sebagai pembuat zat makanan bagi tumbuhan yang diproses dari fotosintesis di daun. Kemudian yang kedua yaitu parenkim penimbun yang mana berfungsi menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan berupa hasil dari fotosintesis seperti protein, amilum, gula, tepung, ataupun lemak. Kemudian terdapat pula parenkim air, fungsinya yaitu sebagai tempat menyimpan air pada tumbuhan, yaitu khususnya yaitu tumbuhan xerofit atau epifit yang dimana sedikit air. Untuk apa? Yaitu untuk sebagai cadangan pada musim kemarau. Kemudian parenkim udara atau aerenkim sebagai penyimpan udara dalam kantung besarnya, terdiri dari sel gabus dan organ yang besar sehingga membantu menjaga kelebihan air pada tumbuhan dengan habitat perairan. Kemudian yang terakhir yaitu parenkim pengangkut, yang mana sebagai pengangkut dari sari makanan hasil proses fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Baik, membahas materi selanjutnya yaitu mengenai jaringan pengangkut atau yang disebut juga dengan vaskuler. Pasti sudah tidak asing lagi dengan teman-teman apa itu jaringan pengangkut. Yap, benar sekali, yaitu jaringan pengangkut terdiri dari dua macam, yaitu ada phloem dan xilem. Dimana untuk xilem adalah jaringan yang mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah, di mana xilem ini merupakan jaringan kompleks. Unsur-unsur xilem terdiri atas unsur trakea, yaitu serat xilem dan parenkim xilem. Pada pertumbuhan primer, xilem merupakan diferensiasi dari prokambium. Umumnya, xilem disusun dari sel-sel mati dan tebal. Sel tersebut tersusun dari zat lignin atau sering disebut juga memiliki fungsi sebagai jaringan penguat. Xilem terdiri dari beberapa tipe sel yang disebut sebagai elemen xilem atau unsur xilem. Unsur xilem terdiri dari satu yaitu trakea dan trakeida, yaitu yang berupa sel-sel memanjang, berdinding tipis, dan memiliki sedikit protoplasma. Kemudian pada trakea ini terjadi penebalan dinding pada unsur trakea xilem berupa penebalan cincin, spiral, karang, dan sebagainya. Kemudian pada unsur xilem yang kedua yaitu ada serabut, tersusun dari sel-sel yang mempunyai dinding yang lebih tebal. Pada serat trakeid, serat-serat tersebut mempunyai fungsi sebagai jaringan angkut dalam kayu. Serat ini mempunyai noktah-noktah terlindung. Serat libriform, yaitu serat-serat tersebut mempunyai fungsi sebagai jaringan angkut dalam kayu, mempunyai jenis noktah-noktah yang sederhana. Kemudian ada pula unsur yang ketiga yaitu parenkim kayu, yaitu sebagai tempat cadangan makanan berupa amilum. Pada xilem ini parenkim tersusun atas sel hidup. Jadi untuk penyataan beberapa sumber yang menyatakan xilem terbentuk dari sel mati itu adalah umumnya, namun ada pula yang tersusun dari sel hidup, yaitu contohnya pada parenkim kayu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ahmad Wildan Labib Mahardika. Kepada saudara Ahmad Wildan Labib Mahardika saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Diva, yaitu tentang phloem.
Floem berfungsi mengangkut zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem tersusun atas pembuluh tapis, sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem. Sel-sel pada pembuluh tapis saling berhubungan membentuk saluran tempat pengangkut zat-zat hasil fotosintesis. Sedangkan sel pengiring berfungsi memberi makan dan mengatur aktivitas pembuluh tapis. Kemudian serabut floem sebagai penguat jaringan floem. Kemudian parenkim floem berfungsi menyimpan zat-zat seperti tepung kristal dan damar. Kemudian floem terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu floem primer dan floem sekunder. Bagian jaringan pembuluh primer berdiferensi ketika tubuh primer dibentuk dan jaringan yang menghasilkannya adalah prokambium. Sedangkan bagian jaringan pembuluh sekunder merupakan hasil aktivitas kambium pembuluh. Kemudian yaitu tentang tipe-tipe berkas angkut. Berdasarkan letak silem terhadap floem, maka ikatan berkas pembuluh dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tipe radial, yang kedua yaitu tipe kolateral. Tipe radial yaitu letak berkas silem dan berkas floem bergantian, berdampingan, dan berada pada jari-jari tubuh yang berbeda. Berkas pengangkut tipe radial merupakan berkas pengangkut dengan letak silem dan floem bergantian menurut jari-jari lingkaran. Kemudian tipe kolateral yaitu letak silem dan floem berdampingan. Umumnya floem di sebelah luar silem, sedangkan bila antara silem dan floem berdampingan langsung tanpa adanya kambium, maka disebut kolateral terbuka. Ada dua tipe pada floem dan silem yang berdampingan, yaitu kolateral tertutup yang biasa terdapat pada ikatan pembuluh batang monokotil dan kolateral terbuka yang biasa terdapat pada ikatan pembuluh batang dikotil. Baik, kemudian tentang jaringan penyokong atau penguat biasa disebut dengan kolenkim. Kolenkim tersusun atas sel hidup yang berbentuk prisma pendek atau mirip sel parenkim atau panjang seperti serabut dan biasanya berdinding tebal. Kolenkim bersifat plastis. Kolenkim bersifat plastis sehingga dapat meregang secara irreversibel dengan adanya pertumbuhan organ. Kolenkim terdapat di dalam batang, daun, bunga, buah, dan akar. Kolenkim berkembang terutama jika mendapat sinar. Kolenkim tidak terdapat dalam batang dan daun monokotil yang sklerenkimnya berkembang pada umur awal. Kolenkim biasanya dibentuk tepat di bawah epidermis, tetapi dalam hal khusus terdapat satu atau dua lapisan parenkim di antara epidermis dan kolenkim. Apabila kolenkim tepat berada di bawah epidermis, seringkali dinding epidermis menebal dengan cara yang sama dengan dinding sel kolenkim. Kemudian menurut tipe penebalan dindingnya, kolenkim dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada kolenkim sudut atau angular kolenkim. Penebalan dinding sel kolenkim ini terjadi pada sudut-sudut sel. Pada penampang melintangnya, penebalan ini tampak terjadi pada tempat bertemunya 3 sel atau lebih, seperti yang terdapat pada tangkai rumex, vitis, begonia, coleus, cucurbita, morus, beta, dan pada batang solanum tuberosum dan Atropa belladonna. Kemudian tipe yang kedua ada kolenkim lamela atau biasa disebut dengan lamellar kolenkim atau kolenkim papan. Penebalan dinding sel kolenkim ini terjadi pada dinding tangensial sel. Kolenkim lamela terdapat pada korteks batang Sumbucus nigra, rhamnus, dan tangkai Cochlearia armoracea. Kemudian yang tipe yang ketiga yaitu ada kolenkim lacuna atau lacunar kolenkim. Penebalan dinding sel kolenkim ini terjadi pada dinding-dinding yang berbatasan dengan ruang antar sel. Kolenkim lacuna terdapat pada tangkai beberapa spesies Compositae, misalnya Salvia, Malva, Ataya, dan Asclepias, dan pada batang Ambrosia. Kemudian yang keempat ada kolenkim cincin.
Istilah Kolenkim cincin diberikan oleh Dutch Gaine untuk tipe kolenkim yang lumen selnya pada penampang melintang tampak melingkar, sehingga menyerupai cincin. Pengamatan terhadap kolenkim cincin dewasa tampak adanya penebalan dinding sel secara terus-menerus, sehingga lumen sel akan kehilangan bentuk sudutnya. Kemudian selanjutnya ada Unity of Science yang terdapat pada Quran Surat Asy-Syura ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Berdasarkan Quran Surat Asy-Syura ayat 7 dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengamati tumbuhan. Maka dari itu, makalah ini dibuat untuk membahas mengenai jaringan dewasa pada tumbuhan yang berdasarkan fungsinya, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan atau presentasikan. Kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian materi yang kurang jelas. Kami dari kelompok 2 juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam mendengarkan video ini. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bermanfaat. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.